Perkenalkan, nama saya Igustiayu Putu Cantika Udayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Leader Member Exchange atau LMX. Di sini MLX merupakan suatu pendekatan dan konsep dari kepemimpinan sebagai sebuah proses yang berpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Teori ini menjadikan hubungan antara pemimpin dan para pengikutnya sebagai titik fokus dalam proses kepemimpinan. Sebelum hadirnya teori LMX ini, para peneliti menganggap kepemimpinan sebagai suatu perlakuan yang diberikan oleh pemimpin kepada pengikutnya. Asumsi ini awalnya mengimplikasikan bahwa pemimpin memperlakukan pengikutnya dalam suatu cara yang kolektif sebagai suatu kelompok. Menggunakan gaya kepemimpinan yang biasa saja, teori LMX ini menentang asumsi seperti ini dan mengarahkan perhatian para peneliti kepada perbedaan perlakuan yang bisa saja terjadi antara pemimpin dan setiap pengikut dari pemimpin. Peneliti menemukan dua tipe hubungan dalam teori LMX, yakni hubungan yang berdasarkan tanggung jawab atau peran yang lebih luas dan ternegosiasi, yakni in-group, dan hubungan yang didasari oleh kontrak formal, yakni out-group. Di dalam sebuah unit satuan tugas dalam organisasi, bawahan menjadi bagian dari sebuah in-group ataupun out-group. Berdasarkan dari seberapa baik mereka bekerja dengan si pemimpin dan seberapa baik si pemimpin bekerja dengan mereka. Kepribadian dan karakteristik personal lainnya berpengaruh juga ke dalam proses ini. Selain itu, keanggotaan dari suatu grup dan lainnya berdasarkan bagaimana para bawahan melibatkan diri mereka ke dalam tanggung jawab dan peran mereka bersama dengan sang pemimpin. Para bawahan yang tertarik untuk bernegosiasi dengan pemimpin mengenai apa yang mereka inginkan untuk dilakukan pada kelompok bisa menjadi bagian dari tipe hubungan in-group. Negosiasi ini berisikan pertukaran di mana bawahan melakukan beberapa aktivitas yang di luar job description mereka, dan si pemimpin melakukan lebih kepada bawahan seperti ini. Jika para bawahan tidak tertarik untuk mengambil tanggung jawab dan pekerjaan yang lain dan baru, mereka bisa menjadi bagian dari out-group. Para bawahan yang berada dalam in-group menerima lebih banyak informasi, pengaruh, kepercayaan diri dari perhatian dan pemimpin mereka dibandingkan dengan para bawahan yang termasuk dalam out-group. Selain itu, para bawahan yang termasuk dalam in-group ini lebih dapat diandalkan, terlibat lebih jauh dan lebih komunikatif dibandingkan dengan para bawahan yang termasuk di dalam out-group. Ketika anggota in-group melakukan hal-hal ekstra kepada pemimpinnya dan pemimpinnya melakukan hal yang sama kepada mereka, anggota out-group menjadi lebih tidak kompatibel dengan pemimpinnya dan biasanya hanya datang untuk melakukan mengenai teori LMX. Yang pertama, peneliti menemukan bahwa pertukaran antara pemimpin dan pengikut berkualitas tinggi menurunkan tingkat turnover pegawai, evaluasi kinerja yang lebih positif, frekuensi promosi yang tinggi, komitmen organisasi yang lebih mendalam, penugasan kerja yang lebih dikehendaki, sikap kerja yang lebih baik, dukungan dan perhatian yang lebih tinggi dari pemimpin, partisipasi yang lebih besar, dan peningkatan karir yang lebih cepat di atas 25 tahun. Yang kedua, ada Harris, Weller, dan Ketchmar menemukan bagaimana pemberdayaan memodernisasi dampak pertukaran antara pemimpin dengan anggota pada hasil pekerjaan seperti kepuasan kerja, pergantian, kinerja pekerjaan, dan perilaku anggota dalam organisasi. Berdasarkan dua sampel dari alumni perguruan tinggi, mereka menemukan bahwa pemberdayaan dan kualitas pertukaran pemimpin dan anggota berdampak sedikit pada efek sinergis dari hasil kerja. Kualitas pertukaran pemimpin dan anggota paling penting bagi karyawan yang merasa mendapatkan sedikit pemberdayaan. Untuk karyawan ini, pertukaran pemimpin dan anggota yang berkualitas tampaknya mengimbangi kelemahan yang terjadi karena tidak diberdayakan. Selanjutnya ada leadership making. Penelitian teori LMX juga mulai memfokuskan pada bagaimana pertukaran antara pemimpin dan bawahan dapat digunakan dalam pembuatan kepemimpinan. Pembuatan kepemimpinan adalah pendekatan perspektif dari kepemimpinan yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus mengembangkan pertukaran berkualitas tinggi dengan semua bawahan pemimpin, bukan hanya beberapa, dan ini mencoba untuk membuat setiap bawahan merasa seolah-olah dia adalah bagian dari in-group, dan dengan demikian menghindari ketidakadilan dan implikasi negatif yang berada di out-group.
Secara umumnya, pembuatan kepemimpinan memfokuskan pada suatu kemitraan di mana pemimpin mencoba membangun hubungan yang lebih efektif dengan semua karyawan di unit kerja. Selain itu, pembuatan kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin dapat menciptakan jaringan kemitraan di seluruh organisasi yang akan menguntungkan tujuan organisasi dan kemajuan karir pemimpin itu sendiri. Dan Olbien mengemukakan bahwa pembuatan kepemimpinan berkembang secara progresif dari waktu ke waktu dalam 3 fase. Yang pertama, fase orang asing; yang kedua, fase pengenalan; yang ketiga, fase kemitraan yang matang. Selama fase pertama, yaitu fase orang asing, interaksi hubungan pemimpin dengan bawahan umumnya terikat aturan, sangat tergantung pada hubungan yang berdasar pada kontrak. Para pemimpin dan bawahan berhubungan satu sama lain dalam peran organisasi yang ditentukan. Mereka memiliki pertukaran berkualitas rendah. Bawahan tunduk pada pemimpin formal yang memiliki status hierarki dengan tujuan mencapai imbalan yang dikendalikan oleh pemimpin. Motif bawahan selama fase orang asing diarahkan pada kepentingan pribadi daripada kebaikan kelompok. Selama fase 2, yaitu fase pengenalan, dimulai dengan tawaran dari pemimpin atau bawahan untuk pertukaran sosial berorientasi karir yang lebih baik, yang melibatkan berbagai lebih banyak sumber daya dan informasi pribadi atau yang terkait dengan pekerjaan. Ini adalah periode uji coba bagi pemimpin dan bawahan untuk menilai apakah bawahan tertarik untuk mengambil lebih banyak peran dan tanggung jawab, dan untuk menilai apakah pemimpin bersedia memberi tantangan baru bagi para bawahan. Selama waktu ini, pasangan bergeser dari interaksi yang diatur secara ketat oleh deskripsi pekerjaan dan peran yang ditentukan dan bergerak menuju suatu cara yang baru dalam berhubungan. Jika diukur dengan teori LMX, dapat dikatakan bahwa kualitas pertukaran mereka meningkat menjadi kualitas menengah. Pasangan yang sukses dalam fase pengenalan mulai mengembangkan kepercayaan dan rasa hormat yang lebih besar antara satu dengan yang lain. Mereka juga cenderung kurang fokus pada kepentingan diri mereka sendiri dan lebih pada tujuan dan sasaran kelompok. Fase yang ketiga atau kemitraan yang matang ditandai dengan pertukaran pemimpin dengan anggota yang berkualitas tinggi. Orang-orang yang telah maju ke tahap ini dalam hubungan mereka mengalami peningkatan tingkat kepercayaan, lahirnya rasa hormat, dan kewajiban yang tinggi terhadap satu sama lain. Mereka telah menguji hubungan mereka dan menemukan bahwa mereka dapat bergantung satu sama lain. Dalam kemitraan yang matang, ada tingkat timbal balik yang tinggi antara pemimpin dan bawahannya. Masing-masing ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Bagaimana teori LMX bekerja? Teori LMX bekerja dalam 2 cara, yaitu teori LMX menggambarkan bagaimana kepemimpinan itu terjadi dan nantinya akan menentukan kepemimpinan yang terjadi. Konsep sentralnya adalah hubungan yang dibentuk oleh seorang pemimpin dengan setiap bawahannya. Secara deskriptif, teori LMX mengemukakan bahwa penting untuk mengenali keberadaan in-group dan out-group dalam suatu kelompok atau organisasi. Perbedaan dalam bagaimana tujuan dicapai oleh in-group dan out-group yang sangat besar. Bekerja dengan kelompok memungkinkan seseorang pemimpin untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan cara yang lebih efektif daripada yang dapat ia capai bekerja tanpanya. Anggota in-group bersedia melakukan lebih dari yang diperlukan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan mencari cara inovatif untuk memajukan tujuan grup. Sebagai tanggapan atas upaya ekstra dan pengabdian mereka, para pemimpin memberi mereka lebih banyak tanggung jawab dan lebih banyak kesempatan. Pemimpin juga memberikan lebih banyak waktu dan dukungan kepada anggota grup. Anggota out-group bertindak sangat berbeda dari anggota in-group. Daripada mencoba melakukan pekerjaan ekstra, anggota out-group beroperasi secara ketat dalam peran organisasi yang ditentukan. Mereka melakukan apa yang diminta sesuai dengan kontrak formal, tetapi mereka tidak memberi mereka perhatian khusus. Atas usaha mereka, anggota out-group menerima tunjangan standar sebagaimana ditentukan dalam uraian pekerjaan.
Secara perspektif, teori LMX paling baik dipahami dalam model pembuatan kepemimpinan Grein dan Uhbien. Grein dan Uhbien menyatakan bahwa para pemimpin harus menciptakan hubungan khusus dengan semua bawahannya, mirip dengan hubungan yang digambarkan sebagai hubungan in-group. Pemimpin harus menawarkan setiap bawahan kesempatan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang baru. Selain itu, para pemimpin harus memelihara pertukaran berkualitas tinggi dengan para bawahan mereka. Daripada berfokus pada perbedaan antara anggota in-group dengan anggota out-group, model pembuatan kepemimpinan menyarankan bahwa pemimpin harus mencari cara untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan semua bawahan mereka, sehingga membuat seluruh unit kerja menjadi in-group. Selain itu, pemimpin harus melihat melampaui unit kerja mereka sendiri dan menciptakan kemitraan berkualitas tinggi dengan orang-orang di seluruh organisasi. Baik deskriptif atau perspektif, teori LMX ini bekerja dengan memfokuskan perhatian kita pada hubungan khusus dan unik yang diciptakan oleh pemimpin dengan orang lain. Ketika hubungan ini berkualitas tinggi, tujuan dari pemimpin, pengikut, dan organisasi semuanya berjalan beriringan dan dapat dicapai. Kelebihan yang dimiliki oleh teori LMX ini yang pertama, teori LMX adalah teori deskriptif yang kuat, secara intuitif, masuk akal untuk mendeskripsikan unit kerja dalam hal mereka yang berkontribusi lebih banyak dan mereka yang berkontribusi lebih sedikit atau minimal untuk organisasi. Siapapun yang pernah bekerja di suatu organisasi pasti pernah merasakan kehadiran in-group dan out-group. Terlepas dari potensi kerugian oleh out-group, kita semua tahu bahwa pemimpin memiliki hubungan khusus dengan orang-orang tertentu yang berbuat lebih banyak dan tentu berhak saja mendapatkan hal yang lebih banyak. Memang kedengaran tidak adil, tetapi ini adalah kenyataan dan sering terjadi. Dan teori LMX telah menggambarkan situasi ini secara akurat. Teori LMX memvalidasi pengalaman-pengalaman organisasional tentang bagaimana orang dalam organisasi berhubungan satu sama lain dan dengan pemimpinnya. Beberapa berkontribusi lebih banyak dan menerima lebih banyak, yang lain berkontribusi lebih sedikit dan mendapatkan yang lebih sedikit. Kedua, teori LMX unik karena merupakan satu-satunya pendekatan kepemimpinan yang menjadikan konsep hubungan sebagai inti dari proses kepemimpinan. Pendekatan lain menekankan karakteristik pemimpin, pengikut, konteks atau komunikasi dari ini. Tetapi tidak satu pun dari mereka membahas hubungan spesifik antara pemimpin dan setiap bawahan. Teori LMX menggarisbawahi bahwa kepemimpinan efektif terus berlanjut pada pertukaran pemimpin dengan anggota yang efektif. Yang ketiga, teori LMX perlu diperhatikan karena mengarahkan perhatian kita pada pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Pertukaran berkualitas tinggi yang dianjurkan dalam teori LMX ini berhubungan erat pada komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah sarana di mana para pemimpin dan bawahan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat. Kepemimpinan yang efektif terjadi ketika komunikasi pemimpin dan bawahan ditandai dengan rasa saling percaya, rasa hormat, dan komitmen. Yang keempat, teori LMX juga memberikan peringatan penting bagi para pemimpin. Ini memperingatkan para pemimpin untuk menghindari memberikan bias yang terjadi secara sengaja atau sadar atau tidak sengaja atau tidak sadar yang mempengaruhi siapa yang diundang ke dalam kelompok. Misalnya bias terkait ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau usia. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori LMX ini berfungsi sebagai pengingat yang baik bagi para pemimpin untuk bersikap adil dan setara dalam cara mereka mendekati setiap bawahan mereka. Adapun keterbatasan dari teori LMX ini, yang pertama, di permukaan, pertukaran pemimpin dengan anggota bertentangan dengan nilai dasar keadilan manusia. Sepanjang hidup kita dimulai saat kita masih sangat muda. Kita diajari untuk mencoba bergaul dengan semua orang dan memperlakukan semua orang secara setara.
kami telah diajari bahwa adalah salah untuk membentuk kelompok dalam kelompok karena berbahaya bagi mereka yang tidak dapat menjadi bagian dari mereka. Karena teori LMX membagi unit kerja menjadi dua kelompok, dan satu kelompok mendapat perhatian khusus, hal ini menimbulkan kesan diskriminasi terhadap kelompok luar. Kritik kedua terhadap teori LMX ini adalah ide-ide dasar teori tersebut belum berkembang sepenuhnya. Misalnya, teori tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana pertukaran pemimpin dengan anggota berkualitas tinggi diciptakan. Dalam studi awal tersirat bahwa mereka dibentuk ketika seorang pemimpin menemukan bawahan tertentu lebih cocok dalam hal kepribadian, keterampilan antar pribadi, atau kompetensi pekerjaan. Tetapi studi ini tidak pernah menggambarkan kepentingan relatif dari faktor-faktor ini atau bagaimana proses ini bekerja. Penelitian telah menyarankan bahwa pemimpin harus bekerja untuk menciptakan pertukaran yang berkualitas tinggi dengan semua bawahan. Tetapi pedoman bagaimana hal ini dilakukan tidak dijelaskan dengan jelas. Misalnya, model pembentukan kepemimpinan menyoroti pentingnya pembuatan peran, pengaruh tambahan, dan jenis timbal balik, tetapi tidak menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini berfungsi untuk membangun kemitraan yang matang. Demikian pula, model ini sangat mendukung pembangunan kepercayaan, rasa hormat, dan kewajiban dalam hubungan pemimpin dengan bawahan, tetapi tidak menjelaskan cara faktor-faktor ini dikembangkan dalam hubungan. Kritik ketiga dari teori ini adalah bahwa peneliti belum cukup menjelaskan faktor kontekstual yang mungkin berdampak pada hubungan LMX. Sejak pertukaran pemimpin dengan anggota sering dipelajari secara terpisah, peneliti belum memeriksa potensi dampak variabel lain pada hubungan teori LMX. Misalnya saja, norma tempat kerja dan variabel budaya organisasi lainnya cenderung mempengaruhi pertukaran pemimpin dengan anggota. Perlu diteliti lebih lanjut bagaimana konstelasi jaringan sosial di sekitarnya mempengaruhi hubungan LMX tertentu dan individual dalam hubungan tersebut. Teori LMX belum dikemas sedemikian rupa untuk digunakan dalam program pelatihan dan pengembangan manajemen standar. Teori ini menawarkan banyak wawasan yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan perilaku kepemimpinan mereka sendiri. Terutama, teori LMX mengarahkan manajer untuk menilai kepemimpinan mereka dari perspektif hubungan. Penilaian ini akan membuat para manajer peka terhadap bagaimana kelompok dalam dan luar berkembang di dalam unit kerja mereka sendiri. Selain itu, teori LMX menyarankan cara-cara di mana manajer dapat meningkatkan unit kerja mereka dengan membangun pertukaran pemimpin dengan anggota yang kuat dengan semua bawahan mereka. Ide-ide yang ditetapkan dalam teori LMX ini dapat digunakan oleh manajer di semua tingkatan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, teori LMX dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Chief Executive Officer mengembangkan hubungan khusus dengan individual terpilih di manajemen atas untuk mengembangkan tujuan strategis dan taktis perusahaan yang baru. Demikian pula, ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana manajer lini di pabrik menggunakan beberapa pekerja terpilih untuk memenuhi kuota produksi unit kerja mereka. Intinya adalah bahwa ide-ide yang disajikan dalam teori ini dapat diterapkan di seluruh organisasi. Selain itu, ide-ide dari teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu menciptakan jaringan kepemimpinan di seluruh organisasi untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Seseorang dengan jaringan kemitraan berkualitas tinggi dapat memanggil banyak orang untuk memecahkan masalah dan memajukan tujuan organisasi. Teori ini juga dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Teori ini dapat berlaku dalam pengaturan relawan hingga bisnis tradisional, pendidikan, dan pengaturan institusi pemerintahan. Singkatnya, teori LMX ini memberitahu kita untuk menyadari bagaimana kita berhubungan dengan bawahan kita. Ini memberitahu kita untuk peka terhadap apakah beberapa bawahan kita menerima perhatian khusus dan beberapa tidak. Selain itu, ini memberitahu kita untuk bersikap adil kepada semua karyawan dan memungkinkan masing-masing dari mereka untuk terlibat dalam pekerjaan unit seperti yang mereka inginkan. Teori LMX ini memberitahu kita untuk menghormati dan membangun hubungan saling percaya dengan semua bawahan yang ada. Menyadari bahwa setiap karyawan itu unik dan ingin berhubungan dengan kita dengan cara yang khusus.
Studi kasus yang saya pakai adalah teori LMX dalam PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Witel Jatim Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa leader member exchange atau LMX berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jatim Selatan Malang. Pengaruh leader member exchange atau LMX terhadap loyalitas karyawan dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Di antaranya ada indikator-indikator dalam variabel LMX yaitu respect, trust, obligation. Respect memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 3,97. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak dapat terbentuk tanpa adanya saling menghormati atau respect terhadap kemampuan orang lain. Skor tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan bawahan di PT Telkom Malang mempunyai sikap saling menghormati atau menghargai satu sama lainnya. Dengan adanya sikap saling menghormati atau menghargai tersebut, diyakini akan meningkatkan loyalitas karyawan yaitu berupa ketaatan. Skor ketaatan dalam variabel loyalitas tertinggi yaitu sebesar 4,21. Dalam PT Telkom Malang, sikap saling menghormati atau menghargai karyawan terhadap atasan yang tinggi menjadikan karyawan sangat taat mengikuti arahan atau perintah dari atasan. Misalnya saja karyawan yang sangat menghargai, apapun keputusan atasannya akan memiliki ketaatan yang tinggi terhadap atasan. Dalam penelitian Wibowo dan M. Sutanto tahun 2013, menunjukkan bahwa indikator obligation memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,31. Kewajiban dalam bekerja dapat mempengaruhi hubungan pemimpin dengan karyawan dan dapat meningkatkan loyalitas karyawan, dan loyalitas karyawan akan semakin lebih efektif apabila seorang manajer memiliki kualitas hubungan yang baik dengan karyawan mereka. Sedangkan dalam penelitian Nusantara pada tahun 2015, variabel LMX, indikator kepercayaannya atau trust memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,18. Leader Member Exchange atau LMX X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan atau Y pada penelitian Nusantara pada tahun 2015. Dari hasil pembahasan penelitian Nusantara pada tahun 2015, apabila rasa saling percaya antara karyawan dengan atasan berjalan dengan sangat baik, maka ketaatan karyawan akan lebih meningkat. Jadi, di sini pemimpin harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan para bawahannya atau para karyawannya agar ketaatan karyawan pada atasan maupun perusahaan tetap tinggi. Tanpa adanya rasa percaya yang timbal balik, hubungan antara atasan dengan bawahan akan sulit terbentuk. Skor indikator dari variabel X1 dan Y pada penelitian Nusantara tahun 2015 menunjukkan bahwa antara pimpinan dan karyawan telah mempunyai rasa saling percaya yang sangat tinggi. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nusantara pada tahun 2015 sebelumnya dan Wibowo pada tahun 2013, yaitu dalam variabel Leader Member Exchange atau LMX, skor tertinggi yang didapat di penelitian ini adalah indikator respect sebesar 3,97, sedangkan dalam penelitian Nusantara pada tahun 2015, skor tertinggi yang didapat adalah indikator trust sebesar 4,18. Dan dalam penelitian Wibowo pada tahun 2013, indikator obligation didapatkan sebesar 4,31. Dapat dikatakan bahwa semua indikator dari Leader Member Exchange, yaitu respect, trust, dan obligation, bisa mempengaruhi loyalitas pada karyawan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa teori Leader Member Exchange atau LMX ini
mampu meningkatkan loyalitas karyawan PT Telekomunikasi Tbk. Instrumen kepemimpinan. Leader Member Exchange atau LMX 7 dirancang untuk mengatur 3 dimensi hubungan pemimpin dengan anggota, yaitu rasa hormat, kepercayaan, dan kewajiban. Ini menilai sejauh mana pemimpin dan pengikut memiliki rasa saling menghormati, kemampuan satu sama lainnya, merasakan rasa kepercayaan timbal balik yang mendalam, dan memiliki rasa kewajiban yang kuat satu dengan yang lainnya. Secara keseluruhan, dimensi-dimensi ini merupakan bahan dari suatu kemitraan yang sangat kuat. Dengan menyelesaikan Leader Member Exchange atau LMX7 ini, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang cara kerja teori Leader Member Exchange atau LMX ini. Skor yang Anda peroleh dalam kuesioner mencerminkan kualitas hubungan pemimpin dengan anggota dan menunjukkan sejauh mana hubungan Anda merupakan karakteristik kemitraan seperti yang dijelaskan dalam model Leader Member Exchange atau LMX. Anda dapat menyelesaikan kuesioner baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan. Dalam peran pemimpin, Anda akan mengisi kuesioner beberapa kali, menilai kualitas hubungan yang Anda miliki dengan masing-masing bawahan Anda. Dalam peran bawahan, Anda akan mengisi kuesioner berdasarkan pemimpin yang Anda laporkan. Skor interpretasi. Meskipun LMX atau Leader Member Exchange 7 paling sering digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan teoritis, Anda juga dapat menggunakannya untuk menganalisis gaya kepemimpinan Anda sendiri. Anda dapat menafsirkan skor Leader Member Exchange 7 Anda menggunakan pedoman berikut. Yang pertama itu sangat tinggi, dimulai dari 30 sampai 35. Tinggi dimulai dengan dimulai dengan bobot sebesar 25 sampai dengan 29. Sedang dimulai dengan bobot 20 sampai dengan 24. Rendah dimulai dari bobot 15 sampai dengan bobot 19. Dan yang terakhir yaitu ada sangat rendah dengan bobot dimulai dari bobot 7 sampai dengan 14. Skor di kisaran atas menunjukkan pertukaran pemimpin dengan anggota yang lebih kuat dan berkualitas lebih tinggi, yaitu misalnya saja anggota dalam kelompok. Sedangkan skor yang berada di kisaran yang lebih rendah menunjukkan pertukaran dengan kualitas yang lebih rendah. Misalnya saja yaitu anggota luar kelompok. Sekian dari penjelasan yang saya berikan tentang teori Leader Member Exchange atau LMX. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.